Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syan Arijuddin dengan NIM 24051204035 akan mempresentasikan hasil analisis dari prediksi peluang penerimaan mahasiswa pascasarjana menggunakan metode multiple linear regression. Berikut untuk ikhtisar latar belakang. Alasan saya memilih dataset graduate admission yang bersumber dari Kaggle karena data tersebut sudah memuat eh, faktor-faktor atau variabel-variabel yang memengaruhi penerimaan dari program pascasarjana seperti GRE score, TOEFL score, CGPA atau di Indonesia itu disebut IPK, dan university rating atau rating dari universitas sebelumnya. Nah, melalui penerapan metode multiple linear regression dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel terhadap peluang diterima. Nah, hal ini juga bermanfaat bagi universitas dan calon mahasiswa dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas. Nah, hal ini bisa dimanfaatkan bagi kita-kita semua jika ingin memasuki sebuah institusi perguruan tinggi menggunakan metode multiple linear regression untuk memprediksikan peluang lulus kita dengan mempertimbangkan variabel-variabel tadi seperti GRE score, TOEFL score, CGPA, dan rating dari sekolah atau universitas kita sebelumnya. Langsung saja kita ke penjelasan dataset. Dalam dataset graduate admission terdiri dari 500 baris data yang merepresentasikan masing-masing calon mahasiswa serta 8 kolom variabel yang mencakup faktor akademik dan non-akademik. Namun, eh, saya hanya memakai 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat, yakni untuk variabel bebas pertama adalah GRE score atau skor tes GRE Graduate Record Examination dengan rintan nilai 290 sampai 340 yang bernilai integer atau bilangan real, bilangan bulat. Yang untuk variabel bebas yang kedua ada TOEFL score dengan rentan 92 sampai 120 yang bersifat integer atau bilangan bulat. Untuk variabel bebas yang ketiga ada university rating eh, atau penilaian universitas asal yang berkisaran 1 hingga 5 integer atau bilangan bulat. Jadi semakin besar nilai, semakin bagus juga kualitas dari universitas tersebut. Dan untuk variabel bebas yang keempat ada CGPA atau IPK yang berkisaran 0 sampai 10. Yang datanya berupa angka desimal atau float. Dan untuk variabel terikatnya ada chance of admit atau peluang diterima di program pascasarjana tersebut yang berkisaran 0,0 sampai 1,0 dan bersifat float atau berupa angka desimal. Dan untuk sumber dari datanya saya mengambil dari link ini. Oke, langsung saja ke manualisasi metode MLR terhadap dataset. Nah, untuk rumus multiple linear regression sendiri adalah Y sama dengan alpha plus B1X1 plus B2X2 sampai dengan Bn kali Xn. Nah, namun ada juga yang merepresentasikan alpha ini B0. Dan untuk keterangan dari rumus ini, Y merupakan variabel terikat dan ini merupakan variabel yang
akan kita hitung nanti, atau variabel dari hasil prediksi kita nanti. Untuk alfa merupakan nilai konstanta, beta merupakan koefisien regresi, x merupakan variabel bebas. Nah, dikarenakan data saya ada 4 variabel bebas, jadi rumusnya adalah alfa plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4. Dan dengan data yang memiliki lebih dari dua variabel dapat diselesaikan dengan sistem persamaan linear dan juga matriks seperti di bawah. Nah, untuk mencari nilai-nilai ini, kita perlu membuat tabel perhitungan yang dimana kita harus mencari nilai-nilai ini. Dan ini merupakan total dari perhitungan, merupakan total dari tabel perhitungan. Dan saya hanya menampilkan data seperti ini saja, karena kalau semua data ditampilkan tidak cukup di slide PPT ini. Nah, dari nilai-nilai yang sudah kita temukan ini, kita akan mendapatkan persamaan seperti di bawah ini. Nah, setelah ditemukan persamaan ini, kita bisa menggunakan eliminasi Gaussian hingga membentuk segitiga atas. Setelah menemukan bentuk segitiga atas dari elemen matrix augmented yang telah kita buat, itu akan dilakukan substitusi mundur. Nah, untuk mendapatkan nilai A, B1, B2, B3, dan B4, kita bisa menggunakan eliminasi Gaussian dulu. Dan pertama-tama, kita perlu menyusun matriks augmented dari persamaan yang telah didapat tadi. Jadi seperti ini. Dan ini merupakan proses untuk membentuk segitiga atas. Nah, dan di sini kita sudah menemukan bentuk segitiga atas dari matriks augmented kita tadi. Nah, setelah menemukan bentuk ini, kita lakukan substitusi mundur seperti ini. Nah, dari perhitungan substitusi mundur tadi didapatkan alfa minus 0,9063 B1 0,00166. Oh, maaf. Ini seharusnya sudah benar. Dapatkan data seperti ini. Lalu dari perhitungan substitusi mundur tadi didapatkan model regresi linear berganda, yakni A sama dengan minus 0,9063, B1 sama dengan 0,0166, dan seterusnya. Dan kita sudah menemukan persamaan untuk mencari Y prediksi dengan rumus seperti yang di awal tadi.
Y sama dengan alfa plus B1X1 plus B2X2. Ini negatif karena pada B2 ini negatif, plus B3X3 plus B4X4. Nah, untuk eh, validasi apakah hasil perhitungan kita sudah tepat atau belum, di sini saya menggunakan software yang bernama Octave, yang dimana hasil perhitungan dari Octave ini, kalau menurut rumus yang kita gunakan tadi, X1 ini merupakan alfa, X2 merupakan B1, X3 merupakan B2, dan seterusnya. Nah, hasil pada Octave sudah sesuai dengan hasil perhitungan manual saya, walaupun pada B4-nya di Octave 0,11197, dan hasil perhitungan saya pada kalkulator menghasilkan 0,1198, beda sekian sedikit lah. Dan mungkin itu karena pembulatan di oktav jadi 0,11197. Nah, perbandingan untuk hasil perhitungan menggunakan oktav dan hasil perhitungan manual sudah sesuai. Jadi model regresi linear berganda sudah benar. Dan kita lanjut ke evaluasi performa. Dan ini merupakan data variabel terikat awal, dan ini merupakan variabel terikat dari prediksi yang kita hitung. Dan untuk melakukan evaluasi performa, kita perlu mencari RSS dan TSS. Dan di sini sudah ditemukan. Oh ya, dan RSS itu merupakan jumlah dari Y ke I dikurangi Y ke I prediksi yang dikuadratkan dan dikuadratkan, maaf. Jadi misal nih 0,92 dikurangi 0,885. Nah, hasil pengurangan ini tadi akan dikuadratkan, lalu ditambah dengan 0,76 dikurangi 0,77, lalu dikuadratkan, dan begitu seterusnya. Sampai dengan baris data terakhir, kita jumlahkan semua, lalu kita temukan nilai berikut 0,27557405. Dan di sini sudah ada keterangannya. Nah, berikut merupakan hasil dari evaluasi performa. Ada 5 metode yang saya gunakan, yakni residual standard error, koefisien determinasi, koefisien korelasi, mean square error, dan root mean square error. Nah, dari hasil perhitungan pada evaluasi performa tadi didapatkan nilai-nilai seperti berikut. Hasil analisis menggunakan metode multiple linear regression terhadap dataset graduate admissions diperoleh model regresi linear berganda dengan performa yang cukup baik karena nilai koefisien determinasi sekitar 79,11%,
Variasi pada variabel change of admit dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu GRE score, TOEFL score, university rating, dan CGPA atau IPK. Karena sedangkan sisanya sebesar 20,89% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang saya gunakan. Nah, nilai koefisien korelasi sebesar 0,8894 juga memperlihatkan adanya hubungan yang sangat kuat antara hasil prediksi dengan nilai aktual, yang menandakan bahwa semakin tinggi nilai GRE, nilai TOEFL, rating dari universitas, dan IPK, maka semakin tinggi juga peluang diterimanya calon mahasiswa. Nah, selain itu, nilai-nilai error seperti yang diperoleh pada residual standar error menghasilkan nilai 0,0757, yang dimana nilai ini sudah mendekati 0, yang dimana model memiliki akurasi yang baik dan mampu melakukan prediksi dengan tingkat kesalahan yang lebih sedikit. Dan menurut mean square error juga sangat mendekati 0, 0,0055, dan menurut mean square error juga cukup mendekati 0 yang bernilai 0,0742. Nah, untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, hasil evaluasi performa menunjukkan bahwa model regresi linear berganda yang telah dibuat memiliki kinerja yang cukup bagus dan reliable dalam memprediksi eh, peluang kelulusan dari mahasiswa berdasarkan faktor akademik seperti tadi itu university rating, CGPA atau IPK, TOEFL score, dan GRE score. Nah, dengan demikian, model ini dapat dijadikan alat bantu analisis yang efektif dalam memperkirakan peluang penerimaan mahasiswa berdasarkan prestasi akademik dari calon pendaftar. Kita juga bisa memanfaatkan metode ini dalam memprediksikan peluang kita untuk lolos dalam program pascasarjana ataupun program-program yang lain. Berikut untuk referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.